Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pukul 6 tepat waktu Indonesia Barat. Seharusnya mulai dari sekarang kita kembali menggaungkan olahraga tradisional ini, mensukseskan program Serang Mengaji. Hanya ada beberapa yang tadi sudah kita obrolkan, salah satunya adalah Maghrib dan Subuh Mengaji. Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Ilma Afia. Sari berita penting. Sejumlah olahraga tradisional di Pandeglang terancam dilupakan. Program Serang Mengaji diharapkan memperkuat budaya membaca Al-Quran di Kota Serang. Berikut berita selengkapnya. Sejumlah olahraga tradisional di Pandeglang kini terancam dilupakan. Soalnya perhatian pemerintah terhadap olahraga tradisional dinilai masih rendah, sehingga kegiatan olahraga masyarakat minim diadakan. Selengkapnya dilaporkan Dendi Fahrensya. Kami hanya berharap bahwa berbagai pihak tidak menutup diri bisa berkolaborasi dengan kami, KORMI, sehingga tradisi budaya permainan tradisional dan olahraga-olahraga lain dapat kita laksanakan dengan baik. Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Pandeglang menilai olahraga tradisional saat ini kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Penilaian itu berdasarkan rendahnya dukungan pemerintah terhadap aktivitas olahraga tradisional. PLT Ketua KORMI Pandeglang Abu Rizal Sifa mengatakan, keberadaan olahraga tradisional saat ini menghadapi ancaman kepunahan. Selain karena rendahnya dukungan dari pemerintah, faktor lain karena masifnya penggunaan telepon pintar yang menggeser budaya permainan tradisional. Abu mengungkapkan, padahal minat masyarakat terhadap permainan atau olahraga tradisional di Pandeglang masih tergolong tinggi. Hal ini terlihat ketika adanya kegiatan olahraga tradisional yang selalu disambut antusias oleh masyarakat. Namun karena minimnya dukungan, kegiatan-kegiatan tersebut sudah jarang dilaksanakan. Oleh karena itu, KORMI mengajak generasi muda untuk aktif melestarikan olahraga tradisional yang mulai terlupakan. Ya, jadi memang sudah seharusnya mulai dari sekarang kita kembali menggaungkan olahraga tradisional ini di situasi atau di era yang dimana masyarakat kita, anak-anak kita fokus kepada gadget, Mas. Jadi kita harus bisa mengseringkan. Yang bagus, gadget itu bagus, Mas. Tapi di sisi lain, olahraga tradisional ini memang harus kita gaungkan kembali agar dikenal oleh adik-adik kita atau generasi penerus kita, hingga mereka juga tidak lupa dengan permainan tradisionalnya dan budayanya sendiri. Abu menyebut berbagai upaya pelestarian olahraga tradisional sudah dilakukan, termasuk memasukkan olahraga tradisional ke dalam peraturan daerah atau Perda nomor 5 tahun 2024 tentang penyelenggaraan keolahragaan. Beberapa jenis olahraga yang terus dipromosikan dan dilestarikan di Pandeglang antara lain egrang, dagongan, tarik tambang, terompoh panjang, gobak sodor, dan sumpitan. Di sisi lain, Abu juga mendorong pelestarian olahraga tradisional lewat teknologi digital dengan membuat permainan tradisional yang bisa dimainkan di telepon genggam. Dengan demikian, meskipun anak-anak tidak bermain secara langsung, mereka tetap bisa mengenal permainan tradisional lewat gawai. Dari Pandeglang, Banten, Dendi Fahrensya melaporkan. Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Banten masih dalam proses memverifikasi sebanyak 811 sekolah swasta yang mendaftar untuk program sekolah gratis. Ia menegaskan bahwa tahapan sosialisasi program terus dilakukan secara bertahap di berbagai daerah. Andra juga mengimbau sekolah-sekolah swasta yang telah mendaftar untuk mencantumkan status sekolah gratis pada materi promosi. Namun hal tersebut dilakukan setelah proses verifikasi rampung. Terkait kuota penerima manfaat program, Gubernur memastikan bahwa saat ini program masih menyasar peserta didik kelas 10. Sementara itu untuk siswa kelas 11 dan 12 yang sudah bersekolah saat ini belum ada skema subsidi yang disiapkan. Hal ini berkaitan dengan penganggaran yang baru dimulai pada tahun 2025.
20.000 ton lebih gabah petani Lebak sudah diserap Bulog kantor cabang Lebak. Namun Bulog minta kualitas gabah petani Lebak ditingkatkan. Selengkapnya Jalia Winarti melaporkan. Kalau berbicara penyerapan gabah itu kan dari Bulog sendiri kan ada peraturannya itu all quality. Penyerapan gabah petani di Kabupaten Lebak oleh Perum Bulog kantor cabang Lebak terus berlangsung. Namun kualitas gabah menjadi perhatian utama. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Distribusi Sumber Daya Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebak, Benu Dwiana. Menurut Benu, secara ideal Perum Bulog menyerap gabah dari petani dengan berbagai tingkat kualitas. Namun Bulog minta agar kualitas gabah dari petani Lebak dapat ditingkatkan karena ditemukan banyak gabah yang kurang bagus. Ia menjelaskan bahwa gabah yang dianggap kurang bagus umumnya disebabkan oleh biji yang kosong atau kopong. Kondisi ini, kata dia, sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca maupun pola tanam yang diterapkan oleh petani. Jadi sehingga Bulog juga kemarin berkoordinasi dengan kami, memberikan masukan untuk gabah yang dimasuk ke Bulog untuk kualitasnya untuk perbaiki. Nah, kita juga sudah koordinasi dengan Dinas Pertanian untuk memperbaikilah kualitas gabah yang masuk ke Bulog sehingga penyerapan gabah yang di Bulog itu lebih maksimal. Sehingga kualitas beras juga kan kalau misalnya gabahnya bagus ya kualitas beras pasti kualitas juga bagus. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten Lebak agar dapat dilakukan perbaikan pada pola budidaya dan penanganan pasca panen. Meski demikian, hingga saat ini sudah tercatat sebanyak 20.000 ton lebih gabah petani Lebak yang berhasil diserap oleh Bulog. Dengan meningkatnya kualitas gabah ke depan, diharapkan penyerapan oleh Bulog dapat lebih optimal sehingga mampu menjaga stabilitas harga dan meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Lebak. Dari Lebak, Jalia Winarti, RRI Banten melaporkan. Program Serang Mengaji diharapkan memperkuat budaya membaca Al-Quran di Kota Serang. Selengkapnya Lucy Astari melaporkan. Mensukseskan program Serang Mengaji. Hanya ada beberapa yang tadi sudah kita obrolkan, salah satunya adalah Maghrib dan Subuh Mengaji. Pemerintah Kota Serang menaruh perhatian serius terhadap penguatan budaya membaca Al-Quran melalui program Serang Mengaji. Dengan pembiasaan membaca Al-Quran atau kitab suci lainnya selama 5-15 menit sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Wakil Wali Kota Serang, Nur Agis Aulia, mengatakan program Serang Mengaji akan difokuskan pada 2 kegiatan utama, yaitu Maghrib Mengaji dan Subuh Mengaji. Dengan menghadirkan kegiatan Maghrib dan Subuh Mengaji di lingkungan tempat tinggal serta pembacaan Al-Quran sebelum jam pelajaran di sekolah, program ini diharapkan mampu memperkuat karakter religius dan menciptakan atmosfer spiritual yang kondusif sejak usia dini. Mensukseskan program Serang Mengaji. Hanya ada beberapa yang tadi sudah kita obrolkan, salah satunya adalah Maghrib dan Subuh Mengaji. Dan pas sebelum belajar mengajar dimulai, nanti baca Al-Quran atau kitab suci lainnya gitu. 5-15 menit lah pada anak di sekolah. Nah ini, jadi kita penguatan internal, target kita penguatan internal. Agis menyebut peraturan wali kota dan surat edaran akan segera disusun untuk memperkuat pelaksanaan Serang Mengaji di tingkat RT RW hingga lembaga pendidikan. Selain itu, pendanaan melalui hibah untuk LPTQ serta program pembinaan khusus akan menjadi bagian dari skema dukungan pemerintah dalam mewujudkan tujuan tersebut. Makanya nanti kita buat perwal, begitu kemudian surat edaran untuk ya membangun ekosistem supaya Serang Mengaji ini bisa hadir ya di tingkatan RT RW begitu di sekolah-sekolah. Itu yang pertama untuk kebijakan. Nah kemudian dari segi anggaran jelas kita akan menyiapkan porsi hibah untuk operasional LPTQ-nya dan nanti beberapa program-program yang memang spesifik khusus untuk pembinaan. Rencana implementasi Serang Mengaji akan dimatangkan dalam rapat kerja atau raker LPTQ Kota Serang yang segera digelar pasca pelantikan pengurus baru. Salah satu agenda utamanya adalah mendorong percepatan regulasi serta penyusunan program pembinaan yang terarah dan terukur. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan. Beralih ke informasi olahraga, pergiar pebulu tangkis Korea Selatan An Se-young menjuarai sektor tunggal putri turnamen Indonesia Open 2025 pada Minggu kemarin 8 Juni 2025. Di final dia berhasil menaklukkan Wan Ziyi dari Tiongkok dengan skor 13-21, 21-19, dan 21-15.
Gelar ini menjadi trofi kedua An Se-young di turnamen tersebut setelah edisi 2021. Meski begitu, dia mengaku banyak melakukan kesalahan pada awal permainan. Di laga lain, pasangan Prancis sukses merebut gelar ganda campuran. Mereka mengalahkan wakil Thailand 2 game langsung dengan skor 21-16, 21-18. Sekian warta berita saat ini. Sejumlah olahraga tradisional di Pandeglang terancam dilupakan. Program Serang Mengaji diharapkan memperkuat budaya membaca Al-Quran di Kota Serang. Itulah berita yang sudah kami udarakan pada pagi hari ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.